Jadi sekali lagi bahwa tadi ada pesan gitu ya dari PJ kalian gitu untuk Pak bagaimana kalau seandainya selesai tarawih. Aduh jangan benturkan Rek, jangan benturkan, jangan benturkan persoalan ibadah dengan yang kita lakukan kali ini gitu ya. Jadi kalau seandainya masalah kebegituan itu masalah yang sangat-sangat sensitif gitu. Sehingga kalau kalian punya ide seperti itu jangan ke saya, ke manajemen gitu. Karena tetap saja saya hanya melaksanakan tugas gitu ya. Saya melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Ini tugas negara ini. Jadi kalian belajar itu resmi ini, resmi dibiayai negara. Ya, jadi artinya tidak ada tidak ada yang main-main di antara kita ini gitu. Kita melaksanakan hal yang sama, melaksanakan tugas. Kalian tugas belajar, saya melaksanakan mengajar kalian gitu. Jadi kalau seandainya kalian ada keberatan dengan jadwal itu silakan langsung, tapi jangan ke saya, jangan ke saya itu nanti akan persoalan menjadi ruwet itu kalau ke saya gitu ya. Jadi kalau ingin tentang Pak, bagaimana kalau seandainya seandainya tarawih dulu pulang tarawih itu ya tak bela ini pulang tarawih 8:30 loh. Ya sudah enggak kuat saya gitu. Jadi artinya apa? Ya kita sama-sama lah gitu. Jangan benturkan persoalan belajar ini dengan persoalan ibadah gitu ya. Dan ibadah itu kita tahu sunnah itu. Saya tahu persis itu sunnah gitu ya. Meskipun sunnah penting itu, tapi itu sunnah itu. Jadi artinya bahkan sholat isya aja belum. Terus terang saya belum ini. Baru azan tempat saya itu. Sholat isya aja belum. Jadi kalau mau mau melaksanakan sholat isya ya tunggu dulu lah gitu. Toh juga masih sampai besok kan. Masih sampai jam 2 malam nanti masih masih isya. Oke. Ya, terima kasih sudah kalian buka. Kita mulai. Silakan tutup lagi untuk menghemat pulsa. Saya seperti biasa akan share screen. Saya akan share screen. Ya, kalian bisa melihat share screen dari saya ya? Bisa terlihat, Pak. Oke, ya kita mulai. Jadi tema bahasan kita pada malam hari ini, kita bahas tentang ini, manfaat dari sinyal kuadratur gitu ya. Jadi pengetahuan tentang sinyal kuadrat itu sangat-sangat penting di era komunikasi modern saat ini gitu. Jadi ini nanti hubungan erat dengan software defined radio gitu. Karena saat ini semua semua peralatan-peralatan yang ada dalam sistem telekomunikasi itu basisnya adalah software. Karena itu teori yang mendasarinya itu harus kalian pelajari dengan kuat gitu ya, dengan seksama. Agar kalau kalian akan menambah ilmu nanti, kalian tidak terkaget-kaget gitu. Nah ini salah satu hal yang sangat penting, ini adalah sinyal kuadratur itu. Nah, kita mulai. Jadi sinyal kuadratur itu diskusi tentang sinyal kuadratur itu pasti akan dimulai dengan ini, identitas Euler ini. Jadi kalian pasti masih ingat ini bahkan sudah diajarkan pada saat SMA dulu kita ya, SMA itu pada saat ini persiapan ujian, bahkan jangan-jangan keluarin di apa soal-soal ujian masuk dulu itu ya. Ujian masuk politeknik dulu itu. Identitas Euler seperti ini. Jadi E pangkat J JV sama dengan cosinus V ditambah J sin V. Atau kalau seandainya E pangkat min JV itu sama dengan cosinus V dikurangi J sin V. Ini adalah identitas Euler yang menjadi dasar diskusi tentang sinyal apa itu sinyal kuadratur ya. Oke, saya lanjutkan dengan gambar ini. Jadi kalau saya punya titik gitu ya, saya punya titik di koordinat kartesian seperti ini di mana ada sumbu real, sumbu X saya anggap sebagai real dan sumbu Y-nya adalah sumbu imajiner, maka setiap kali saya punya bilangan 8 gitu ya yang nempel di sumbu sumbu X atau sumbu real. Nah, kalau 8 ini saya kalikan dengan J, jadi bilangan J, bilangan imajiner namanya itu J, maka itu sama dengan kalian itu menggeser.
Jadi menggeser posisi 8 ini ke J8 gitu ya, ke sumbu Y dengan posisi 8. Nah, itu lazim disebut sebagai J8. Nah, kalau seandainya kalian kalikan lagi J8 ini dengan J, berarti kan J kuadrat ya. J kuadrat itu kan -1 gitu ya. Jadi J kuadrat sama dengan -1. Sehingga jadilah min 8. -1 kali 8. Ketemulah min 8. Sama dengan kalian mentranslasikan J8 ke posisi min 8. Nah, kemudian sekali lagi kalau min 8 ini saya kalikan dengan J, jadilah dia min J8. Min J8 itu apa? Ya sama dengan translasi dari min 8 ke sumbu Y posisinya di min 8. Jadi tertulis di sini adalah min J8. Itu dasar yang harus kalian ingat-ingat itu. Dan saya pikir itu sudah bukan persoalan baru karena sudah kalian ketahui sejak SMA dulu bahkan. Nah, ini kalau seandainya vektornya gimana? Jadi kalau vektor mulai dari ini vektor dari 0 ini ya. Sama juga seperti itu. Kalau ini ada sudutnya gitu dan ini aja arah. Kalau arah ke sana gitu ya, kalau arah ke sana itu ditunjukkan dengan jadi ada persamaan ini. Ada persamaan E pangkat J 2 pi FCT gitu ya. Nah, J ini harus kalian ingat-ingat sebagai penunjuk arah sebenarnya itu. Arah perputaran. Dia kan kita anggap dia itu berputar gitu ya. Kita anggap dia berputar berdasarkan sumbu berdasarkan sudut V. Di mana sudut V itu sama dengan ini 2 pi F0T. Nah, kalau seandainya F0 itu tetap gitu ya, konstan, berarti tergantung dari T. Nah, dengan pergerakan T berarti dia akan bergerak gitu. Bergerak berputar seperti ini. Nah, ingat bahwa kalau seandainya J positif, dia perputarannya adalah berlawanan dengan jarum jam. Berlawanan arah jarum jam. Kalau J-nya positif. Nah, kalau J-nya negatif, jadi persamaan E pangkat min J 2 pi F0T, karena min J, itu berarti arahnya searah dengan perputaran jarum jam. Ya, itu yang harus kalian ingat seperti itu. Oke, saya lanjutkan dengan ini sekarang. Jadi, nah sekarang, kalau saya mempunyai ini ya, jadi saya mempunyai fungsi bilangan ini. E pangkat J 2 pi F0T itu ya. Kemudian kita disuruh untuk apa makna gelombangnya apa sebenarnya. Jadi ini adalah persamaan eksponensial kompleks ya. Persamaan eksponensial kompleks ini. Yang kalau seandainya E pangkat ini ya, E pangkat J 2 pi F0T itu sama dengan dia itu bergerak gitu ya. Jadi dia itu mempunyai sinus, komponen sinus dan kosinus. Dia mempunyai komponen sinus dan kosinus itu ya, yang arah geraknya terhadap waktu itu ke arah kita gitu ya. Nah, ke arah kita berarti dia berputarnya pakai kaidah tangan kanan. Jadi kalian masih ingat ya kaidah tangan kanan. Jadi kalian menggenggam dengan jempolnya itu arah gerakan dan keempat jari kita itu adalah arah gerakannya gitu. Kalian lihat itu ini ya. Kalian lihat gambar ini. Nah, kalau artinya ini kalau min J, ya ini kalau plus J ya. Nah, kalau min J gimana? Min J itu ke sana. Jadi arah geraknya itu ke sana gitu ya. Ini kan arah geraknya ke sini ya. Ke sana dan ke sini kamu bisa bayangkan lah. Kalau ke sini itu berarti ke sini, ke sana itu ke sana. Nah, itulah kemudian kalian akan dapati istilah frekuensi negatif nanti itu. Habis ini kita akan bahas itu. Jadi atas dasar itulah kemudian kita akan mempunyai yang dulunya kita ketahui hanya frekuensi itu positif. Nah, dengan adanya sinyal kuadratur, maka kalian akan mendapati istilah frekuensi negatif itu. Nah, sebenarnya frekuensi negatif itu apa? Kita lihat lanjutannya ya. Ini. Saya ingin kembali ke ini. Identitas Euler lagi. Itu kalau kosinus 2 pi F0T itu kan ini di buku-buku tentang trigonometri ada ini. Biasa dipasang ini. Ya, jadi kalau kosinus 2 pi F0T itu sama dengan E pangkat J 2 pi F0T dibagi 2 ditambah E pangkat min J 2 pi F0T dibagi 2. Gitu.
Nah, kalau sinus itu ini, J gitu ya. Nah, jadi ini amplitudo, ini menyatakan amplitudo ya. Dalam hal ini kalau yang di cosinus amplitudenya 1. Nah, kalau yang di sinus itu amplitudenya itu 1 tapi J. Jadi dia imajiner posisinya gitu ya. Baik yang positif maupun yang negatif gitu. Ya. Nah, inilah kemudian coba kita langsung, jadi kamu harus hati-hati di sini ya. Harus hati-hati. Di sini ada J itu ada 2 loh ya. Ini kalau kalian lihat yang sinus ini ya. J-nya ini J ke amplitudo dan J menyatakan arah gerak gitu. Ini arah frekuensi. Jadi min J itu maknanya adalah frekuensinya negatif ya, min J ini. Nah, kalau J yang ada di depan ini menyatakan amplitudonya. Amplitudonya searah dengan imajiner. Jadi amplitudo imajiner. Kalau J E pangkat min J 2πf0T. Itu menyatakan bahwa amplitudonya imajiner, kemudian arah geraknya searah jarum jam. Gitu ya. Sekali lagi, kalau seperti ini gambarnya gitu ya, kalau seperti ini, jadi J E pangkat min J 2πf0T dibagi 2, itu maknanya sinyal ini itu mempunyai amplitudo J per 2 gitu. Mempunyai amplitudo J per 2. Nah, kemudian arah geraknya gitu ya, arah geraknya adalah min J yang atas ini ya, min J yang pangkat ini menyatakan dia searah jarum jam, gitu kan ya. Oke. Kemudian, nah ini saya gambarkan lagi ini. Jadi ini yang menjadi harus kalian camkan ini. Makna hati-hati. Karena di sini ada 2 J ini. J yang menyatakan amplitudo dan J yang menyatakan frekuensi. Jadi frekuensinya itu apakah dia positif apakah negatif ya. Ini kalau frekuensi negatif berarti min J. Nah, J yang amplitudo ini menyatakan arah bahwa dia itu mempunyai amplitudo imajiner. Kalau min J berarti mempunyai amplitudo imajiner tapi minus itu. Ini min J ya. Tuh. Nah, ini J positif maknanya adalah frekuensinya frekuensi positif itu. Nah, ini yang harus kalian ingat-ingat betul karena ini menjadi dasar penulisan untuk sistem kuadratur yang akan dibahas seterusnya untuk utamanya untuk sistem telekomunikasi digital modern itu. Jadi sistem komunikasi digital modern tidak akan pernah lepas dari sistem penulisan kuadratur ya. Oke. Nah, sekarang coba saya mempunyai ini. Saya mempunyai kosinus ini ya. Ingat ini. Nah, kosinus itu ya, kosinus itu kembali ke rumus Euler ya. Ini rumus Euler itu. Kosinus itu secara Euler kan bisa dituliskan menjadi E pangkat J 2πf0 dibagi 2 ditambah E pangkat min J 2πf0 dibagi 2. Maknanya apa? Berarti kosinus ini dia mempunyai dua penulisan spektrumnya, dia mempunyai 2 spektrum. Yang satu positif, ini kan ya, kalau dia jadi representasi di domain frekuensi suatu kosinus itu seperti ini. Dia mempunyai frekuensi positif sebesar F0 ini ya. Dia juga mempunyai frekuensi negatif sebesar min F0. Itu yang harus kalian ingat-ingat ini. Jadi kalau kosinus itu secara matematik menggambarkan spektrum frekuensinya ada seperti ini. Dia punya komponen positif dan komponen frekuensi negatif ya. Oke, itu kosinus. Nah, bagaimana kalau sinus? Sinus kalian lihat ini. Sinus 2πf0t. Nah, rumus Euler apa tadi? Ini kan sinus 2πf0t kan sama dengan J E pangkat min J 2πf0 dibagi 2 dikurangi min J E pangkat J 2πf0t dibagi 2. Oke ya, berarti artinya kalau dia di domain frekuensi bisa digambarkan bahwa komponen frekuensi positifnya kita lihat sekarang. Ini ya, komponen frekuensi positif berarti kan J positif ya. Nah, J positif itu bisa kalian lihat di sini. Amplitudonya apa dia? Amplitudonya kan ini kan ya, min J amplitudonya. Sehingga di sinus itu gambar dari representasi
representasi spektrum frekuensinya adalah seperti ini. Dia mempunyai frekuensi positif F0, tapi amplitudonya imajiner ke arah min gitu. Min imajiner ya. Setengah. Min setengah imajiner itu. Nah, kalau frekuensi positifnya gimana? Frekuensi negatifnya gimana? Ini kan frekuensi negatifnya ya. Jadi frekuensi negatifnya itu posisinya di sini kan min F0, tapi mempunyai amplitudenya berapa? Amplitudenya adalah plus setengah, gitu kan ya, J/2 plus setengah. Berarti artinya dia positif. Tapi positif imajiner gitu. Jelas seperti ini. Ya, oke. Kemudian lanjut lagi dengan ini, gambar ini sekarang. Saya mempunyai sinus, balik lagi kan. Sinus itu tadi tahu. Kalian tahu sinus itu. Masih ingat ya, sinus itu komponen frekuensi positifnya adalah ini. Dia komponen frekuensi positifnya adalah imajiner min. Imajiner min ya ini. Frekuensi negatifnya imajiner plus. Ini ya. Oke. Nah, kemudian dikalikan dengan J. Masih ingat tadi dikalikan dengan J? Dikalikan dengan J itu kan kalau dia dikalikan dengan J berarti kan dia seakan-akan dia digulingkan gitu. Berlawanan dengan jarum jam karena plus J ya. Jadi dikalikan dengan plus J itu sama dengan dia digulingkan gitu ya, digulingkan berlawanan arah dengan jarum jam. Jadi kalau ini yang komponen, saya ingin yang komponen negatifnya dulu. Kalian lihat ini komponen negatifnya. Berarti dia kalau saya kalikan dengan J sama dengan dia digulingkan berlawanan arah dengan jarum jam. Jelas seperti ini. Jadi sehingga yang tadinya dia imajiner menjadi apa ini? Real. Jadi realnya tapi real negatif, gitu ya. Real negatif. Jadi ini frekuensinya negatif, iya. Tapi amplitudenya juga real negatif juga gitu. Nah, bagaimana dengan positifnya? Nah, kalau positifnya kan di sini nih. Dia positifnya itu minus. Jadi mempunyai amplitudo minus, minus ya. Kemudian saya kalikan dengan J, ini kan dikalikan dengan J. Berarti dia sama dengan di apa? Kalau ini kan dari ke bawah kemudian digeser ke sana gitu. Geser ke sana, ke arah sumbu real. Yang tadinya di sumbu marginal menjadi sumbu real. Ini kan ya. Kalian lihat di gambar ini. Ya. Jadi kalau ini kemudian digulingkan, kalau ini justru malah diberdirikan ini. Dari posisi yang ke bawah ini kemudian diberdirikan sehingga mempunyai sumbu real. Gitu ya. Itu akibat setelah dikalikan dengan J. Ya. Oke. Jadi kalau secara ini kan maksudnya ini saya kalikan dengan J. Jadi sinus ini saya kalikan dengan J, maka kondisi dari atau representasi sinyalnya seperti ini. Jadinya ya. Ya kalian harus kalau nanti keluar soal tentang ini kalian harus bisa gambar. Oke. Nah, kemudian saya mempunyai kosinus. Kosinus tadi kan sudah ketahuan ya. Kosinus itu komponennya adalah real juga. Baik frekuensi positif maupun negatif real, dua-duanya mempunyai arah real yang positif. Nah, seperti ini ya. Yang frekuensi positif juga real positif, frekuensi negatif juga real positif itu, frekuensi negatifnya. Nah, kemudian kalau seandainya ini saya jumlahkan, ya saya jumlahkan. Jadi artinya kalau ini saya jumlahkan berarti kan kosinus 2πf0t ditambah dengan J sin 2πf0t. Nah, bagaimana representasi sinyal di domain frekuensinya? Saya tambah, jelas ini tambah ini. Sehingga ada yang saling meniadakan. Di sini ya. Jadi frekuensi negatifnya ternyata saling meniadakan dia gitu. Ini ke arah real negatif, yang kosinus ini ke arah real positif. Sehingga kalau dijumlahkan hilang. Frekuensi negatifnya hilang. Sehingga ini kalau sehingga bisa dikatakan bahwa frekuensi real ini itu representasi matematiknya adalah ini. Eksponensial seperti ini. Jadi E pangkat J2πf0t itu sebenarnya adalah representasi sinyal di domain frekuensi seperti ini. Dia real dengan F0-nya sama dengan positif 1. Gitu ya.
Ini sebenarnya kesimpulan lumayan kesimpulan ini, bahwa sebenarnya sinyal real itu apa sih kalau ada pertanyaan? Ya sinyal real ya sinyal yang kita dapati itu ya sinyal radio, sinyal handphone, itu sinyal real itu. Nah sinyal real itu bisa digambarkan dengan bentuk eksponensial seperti ini, bentuk kompleks seperti ini, sinyal real ya. Itu. Artinya bahwa sinyal real pun ternyata dia mempunyai komponen imajiner juga harusnya gitu. Tapi memang tidak sudah saling menghilangkan itu. Sehingga bisa saya katakan bahwa sinyal real itu sebenarnya adalah gabungan dari sinyal kosinus dan J sin dan J sinusoidal itu. Itu kalau dijumlahkan kita mempunyai satu sinyal real seperti ini ya. Oke. Kemudian sinyal kuadrat. Kita lanjutkan dengan sinyal kuadratur bandpass pada domain frekuensi. Bandpass itu. Jadi bandpass itu kalian pasti masih ingat kalau ada bandpass berarti ada low pass itu ya. Jadi ada bandpass, ada baseband itu, ada baseband. Yang kita bicarakan adalah bandpass. Itu frekuensi carrier itu, frekuensi carrier ya. Nah, dalam pengolahan di sinyal kuadratur dapat kesepakatan di mana komponen real dan spektrum dan komponen real dari spektrum disebut sebagai komponen sefase ya, in phase ya. Jadi komponen itu ada komponen in phase dan ada komponen imajiner itu ya. Tadi sudah kita sebutkan. Jadi kalau setiap gambar sinyal itu ada kemungkinan dia itu apakah dia itu real, apakah dia itu imajiner. Amplitudonya gitu ya, amplitudonya. Nah, amplitudo yang amplitudo yang real itu lazim disebut sebagai in phase. Nah, amplitudo yang imajiner lazim disebut sebagai kuadratur itu. Sehingga komponen kuadratur dan komponen in phase atau sefasa itu sebenarnya kata lain dari kalau kuadratur itu apa ya, kuadratur itu sinusoidal atau boleh dikatakan sebagai imajiner, komponen imajiner. Nah, kalau komponen sefase itu komponen real gitu ya. Oke. Nah, ini adalah ya gambar lain lah ya, gambaran lain itu. Jadi kalau saya punya sinyal gitu ya, saya punya sinyal ini kosinus 2πf0t ditambah dengan fase ya. Harus ingat-ingat bahwa fase ini kalau ini fase positif ya. Fase positif itu maknanya kalau dia itu ini. Jadi kalau ingat ya, kalau di sumbu positifnya, sumbu frekuensi positif, dia itu berlawanan dengan jarum jam gitu ya. Jadi plus V ini. Nah, plus V ini di komponen frekuensi negatifnya itu akan bergerak searah jarum jam itu. Tadi sudah kita bahas sebenarnya ya, sudah kita bahas ini. Jadi cuma ini gambaran ulangnya, kalian tidak boleh lupa aja gitu. Jadi ini kenapa ini V itu sama dengan ke sana gitu ya, ke sana, karena dia adalah frekuensi positif gitu. Nah ini juga begitu, V loh kenapa kok berlawanan? Ya karena dia statusnya adalah frekuensi negatif itu. Jadi V kalau di sini positif, berarti dia positifnya dia arah geraknya mana ya searah jarum jam. Kalau di sebelah sini arah geraknya berlawanan arah jarum jam ke sana gitu. Oke. Ini kalau sinyal tunggal, gitu ya, sinusoidal tunggal. Kalau sinyal banyak itu, sinyal yang terdiri dari beberapa sinyal ya seperti sama juga seperti ini maksudnya itu. Nah kalau ini adalah mempunyai bandwidth tertentu dengan lebar B ya gambarnya sama. Ya. Nah kalau ini adalah ya tadi itu kalau dia seandainya ini adalah real gitu, sinyal real seperti ini. Kemudian saya langsung ke ini, mixing. Nah bagaimana dengan mixing? Ini ya, kalau saya punya frekuensi F0, anggaplah ini adalah carrier ya, carrier yang mempunyai F0 gitu ya. Nah kalau saya kalikan dengan frekuensi gitu ya, saya kalikan dengan frekuensi lain gitu, kan hasilnya adalah seperti ini kan, bisa digambarkan seperti ini hasilnya itu. Dia langsung menjadi 2F0 ya. Ada dua komponen dia.
Ada yang 2F0, ada juga yang komponen di ini. Kan plus minus ya. Jadi F0 itu ada yang 2F0, ada yang 0 gitu loh. Jadi ini misalnya saya kali ini sinyal F0 ini saya kalikan dengan F0 juga, sinyal dengan frekuensi F0 juga gitu. Saya kalikan. Maka hasilnya adalah ada yang di 2 kalinya menjadi 2F0, ada yang 0 jadi sinyal 0 gitu. Dengan frekuensi 0. Kok bisa seperti itu? Bisa. Secara matematik bisa ini gitu. Gitu ya. Jadi ini artinya nanti ini yang menjadi dasar frekuensi 0 itu akan menjadi dasar perhitungan-perhitungan selanjutnya gitu untuk memudahkan persoalan karena semua kita tarik. Ini kan bayangkan ini baseband, ini adalah passband ya, ini ada carrier. Kalau saya kalikan dengan frekuensi carriernya sendiri, itu ada yang masuk di daerah ini baseband dia gitu. Karena itulah kemudian bisa bisa di dekode dengan komputer karena menjadi pelan gitu. Karena sinyalnya menjadi pelan. Nah, beda dengan yang 2F0 ini kan sinyal ini kan menjadi frekuensinya tinggi. Itu kan ya. Karena frekuensi tinggi ya sangat tidak ideal kalau dikerjakan dengan komputer gitu. Nah, komputer itu kan kalau bisa sinyal di yang diolahnya itu adalah sinyal dengan frekuensi serendah-rendahnya gitu ya. Oke. Nah, sekarang langsung ke contoh persoalannya. Saya mempunyai ini analog bandpass gitu ya, analog bandpass. Jadi bandpass ini, tapi dia analog, dia bukan digital ya. Dia punya frekuensi FC. Bandwidth-nya adalah B gitu ya. Kemudian spektrum dan ini ada spektrum digital baseband. Ini ada ya jadi kalau gambaran dari digital baseband gitu ya, itu dengan setelah kalian disampling dengan fs, maka gambaran spektrumnya adalah ini sama tapi berulang gitu ya, replika dia tapi berulang gitu. Ini sebenarnya ini belum ada, ini hanya ilustrasi. Jadi kita belum mencobanya gitu ya. Kita belum mencoba untuk apa ini gitu. Tapi saya ingin mengingatkan sebenarnya bahwa untuk menggambarkan bandpass itu harus ada seperti ini. Ada dua gitu ya. Ada komponen frekuensi positif dan ada komponen frekuensi negatif ya. Nah, kalau ini adalah digital dari baseband. Jadi saya punya baseband frekuensi ini. Kalau kemudian ini kemudian saya jadikan digital, maka gambarnya akan menjadi setiap frekuensi samplingnya akan ada replikanya gitu seperti ini. Oke, kemudian saya lanjutkan dengan ini. Nah, saya ingin sekarang punya contoh sederhana. Contoh pertama, saya punya sinyal, tentu saja real ya ini ya. Saya punya sinyal real. Kemudian sinyal real ini saya olah secara kuadratur. Nah, apa makna secara kuadratur itu? Jadi sinyal ini real. Nah, sinyal real ini saya kalikan dengan komponen inverse atau cosinus dan saya kalikan dengan komponen kuadratur. Gitu ya. Jadi beda antara komponen inverse dan kuadratur itu hanya sebenarnya generatornya sama, jadi generator sinyal sama. Tapi yang satu beda fase gitu. Jadi yang sinyal aslinya itu cosinus, kemudian beda fasenya adalah sinus gitu loh. Seperti itu juga bisa kan? Atau sinus juga bisa. Jadi pertama kamu membangkitkan sinus itu. Kemudian digeser 90 derajat jadilah dia cosinus itu. Seperti itu ya. Ini. Nah, ini kalian lihat ini bandpass ya. Bandpass ini kan ini. Sinyal inputnya kan bandpass nih dengan bandwidth B ya. Kemudian kalau seandainya ini saya kalikan dengan ini kan. Saya kalikan dengan jadi bandpass ini asumsinya frekuensinya FC. Kemudian saya kalikan dengan lokal osilator yang frekuensinya FC juga gitu ya. Sehingga posisinya sekarang jadi seperti ini ya. Ingat ya. Gambar ini harus kalian lihat sama. FC-nya itu dia akan bergeser ke kanan 2 FC,
dan yang kiri juga ada gitu. Jadi replikanya ada dua sekarang. Yang kiri dan kanan itu ya. Yang kiri itu di frekuensi 0 ini bahkan. Di frekuensi 0. Yang kanan di frekuensi 2 FC gitu ya. Oke. Nah, bagaimana dengan sinyal yang sefase, spektrum fase kontinu ya gitu. Sama juga. Jadi yang apa sefase ini kan yang spektrum yang in phase, dia yang in phase. Kemudian ini adalah yang sefase kontinu dan ini sefase yang kontinu setelah difilter. Ya sama sebenarnya. Ini maksudnya ini adalah sinyal sefase. Jadi maksud dikatakan sefase karena ini yang atas itu ya. Kalian lihat yang atas. Sefase itu maknanya setelah dikalikan dengan kosinus sefase. Kalau nanti saya kalikan dengan sinus, namanya adalah komponen kuadratur gitu ya. Oke. Jadi saya ini yang sefase berarti yang fase atas ini. Nah, kemudian ini jadilah dia seperti ini setelah saya kalikan dengan frekuensi yang sama, FC. Jadilah dia seperti ini. Nah, setelah ini saya filter, jadilah saya punya ini. Ini saya hilangkan. 2 FC dan min 2 FC saya hilangkan. Sehingga saya mempunyai frekuensi ini. Di daerah low pass saja gitu ya. Tapi ada dua komponen di sini. Jadi komponen yang saling mempunyai arah yang berbeda gitu. Arah ya yang berbeda. Oke. Kemudian kemudian kita menengok yang bawah. Tadi itu kan yang atas nih, yang atas ya. Nah, sekarang yang bawah ini, yang dikalikan dengan sinus. Kita lihat sekarang. Ini ya. Jadi ini kan input. Kemudian saya kalikan dengan komponen imajiner, yaitu kan sinus dia. Nah, sinus itu masih ingat ya. Sinus itu dia komponennya adalah ini. Jadi frekuensi positifnya itu kan imajiner negatif ya. Terus frekuensi negatifnya adalah imajiner positif. Ini jadinya. Ya. Nah, sama juga yang komponen negatif gitu. Negatif ini dia yang di sebelah kanan itu kan sama dengan dia punya komponen imajiner negatif, sebelah kiri imajiner positif gitu ya. Nah, setelah ditambahi seperti ini, jadi setelah dikalikan seperti ini, setelah dikalikan jadilah dia jadi seperti ini. Ya. Jadi ini setelah saya filter, ini saya hilangkan lah. Saya hilangkan ini. Ini saya hilangkan semua ini. Ini saya hilangkan. Tinggallah kemudian ini. Ya. Nah, kemudian ini saya kurangkan gitu ya. Jadi saya punya dua kan. Jadi yang arah ke atas, yang arah atas itu ini ya. Yang setelah ini. Jadi I dan Q ini sekarang. IT dan QT. Saya punya ini dan ini gitu ya. Nah, kemudian saya kurangkan. Jadinya bagaimana? Jadi I yang inverse tadi dikurangi J yang kuadratur, kita lihat hasilnya bagaimana. Itu sebenarnya ini dan ini. Kita lihat ya sekarang. Jadi kan ada yang sefase kan ini ya. Masih ingat ini gambar ini ya. Yang sefase lihat ini, yang sefase ini. Yang sefase ini ya. Kemudian yang kuadratur mana? Ini. Nah, ini saya gambar ulang. Ini dan ini ya. Oke. Kemudian kalau saya tambahkan. Jadi I yang inverse dan kuadratur itu setelah saya kalikan dengan J itu ini ingat ada min J-nya dikalikan dengan min J. Nah, dia jadi sekarang itu sinyalnya. Jadi sinyal ini sebenarnya sinyal yang kita cari ini. Ini sinyal yang kita cari. Jadi spektrum kontinu sinyal yang kita cari. Seperti ini. Gitu kan? Gak ada yang aneh di sini. Ini yang kita cari. Oke. Nah, ini sebenarnya kan bagaimana kalian membayangkan
ini dikurangi dengan ini, jadi ini dikalikan dengan min J dulu, dikalikan dengan min J dulu. Nah, hasilnya kok ini. Hasilnya kok ini, gitu ya. Nah, kita lihat sekarang bagaimana ini bisa terjadi. Sekarang kita lihat 3 dimensinya, gitu ya. Yang komponen apa ini? Yang kuadratur. Tadi kan kuadratur posisinya adalah mana? Ini bukan. Yang pertama adalah komponen yang in-phase ya, in-phase. Kan real ya, in-phase itu real. Terus ada 2, yang satu adalah jadi ini in-phase I ya, ini in-phase dan ini yang kuadratur. Kuadratur itu posisinya komponennya adalah imajiner itu, yang satu di atas satu negatif itu. Nah, kemudian yang imajiner kan dikalikan dengan J tuh. Ya toh? Ini loh. Dia dikalikan dengan J ini. Ya toh? Ini dikalikan dengan min J. Dikalikan dengan min J. Nah, artinya apa? Kalian lihat ini sekarang. Kuadratur ini yang komponennya itu imajiner itu dikalikan dengan min J. Ya. Artinya apa? Berarti dia jadi sama dengan searah jarum jam dia geraknya. Gitu ya, ingat ya. Karena min J, kalau plus J dia akan berlawanan arah dengan jarum jam. Karena dia dikalikan dengan min J, berarti komponen yang imajiner yang atas ini dia akan terdorong ke sana. Terdorong ke sana sehingga yang tadinya imajiner dia menjadi real gitu loh. Jadi ini kan jadi real. Nah, begitu juga yang imajiner negatif. Imajiner negatif ini yang tadinya itu imajiner negatif karena dikalikan dengan min J berarti kan dia sama dengan didorong searah jarum jam. Yang tadinya dia minus imajiner jadilah dia minus tapi real. Gitu loh. Sehingga ketemulah sinyal ini. Nah, sinyal ini itu sudah sama-sama real dengan sinyal yang ada di komponen realnya. Itu. Jadi komponen yang kuadraturnya itu kemudian jelas dia mempunyai komponen real. Setelah kok bisa seperti itu? Karena saya kalikan dengan min J. Gitu loh. Karena saya kalikan dengan min J, jadilah dia mempunyai komponen real. Gitu loh. Nah, kalau real ini kemudian kita tambahkan dengan komponen realnya yang in phase. Karena ini kuadratur nih. Kuadratur setelah saya kalikan dengan min J, dia punya komponen real, gitu ya. Jadi komponen real. Karena itulah kemudian kalau ini saya jumlahkan, ini komponen yang frekuensi minusnya hilang. Jadi yang titik-titik ini kan komponen frekuensi minus itu, ya toh? Dari sini, kalian masih ingat ini kan ya, ini. Kan frekuensi minus ini. Jadi titik-titik itu adalah frekuensi minus itu. Nah, frekuensi minus ini kita bisa hilangkan itu ternyata dengan cara tadi itu. Ternyata saling menghilangkan justru gitu ya. Mana tadi? Ini nih. Ini kan saling menghilangkan yang titik. Sehingga yang tinggal adalah yang garis tegas itu. Nah, tinggal komponen garis tegas. Nah, inilah yang kita cari. Seperti ini. Ya, jadi komponen frekuensi negatif jadi tidak ada. Itu sebenarnya artinya apa? Tidak membayangkan frekuensi negatif gimana nanti itu ya. Ternyata memang secara matematik akhirnya memang hilang gitu. Yang ada adalah komponen frekuensi positif itu. Ini frekuensi positif semua. Ya. Nah, setelah jadi di tengah itu, ini kan jadinya itu. Kemudian digital gampang lah. Ini kan sebenarnya ya masih ingat ya bahwa kalau seandainya ini real, komponen analog. Analog itu hanya ada di satu tempat. Nah, kemudian kalau dia dicacah itu, dia dicacah atau dicari frekuensi samplingnya, disampling oleh dengan frekuensi tertentu, dengan frekuensi Fs, jadilah dia mempunyai bentuk spektrum seperti ini. Jadi dia akan berulang, dia punya replika dengan
di daerah Fs ini. Ini maknanya adalah dia disampling dengan frekuensi Fs. Ya. Semuanya sama, bandwidth-nya sama, tapi dia ada di mana-mana. Di mana-mana itu maknanya adalah karena dia dicacah, karena dia disampling itu dengan frekuensi sampling sebesar Fs. Ya. Ya, jadi seperti itulah sebenarnya yang saya bahas hari ini, gitu ya. Jadi kalian memahami memahami cara berpikirnya kuadratur itu aja sebenarnya yang saya harapkan. Itu aja kalau kalian dapatkan itu kalian membaca buku-buku sinyal processing telekomunikasi sekarang itu tidak kesulitan itu. Jadi hati-hati dengan prosesnya itu ya. Ini kan kita memahami proses secara keseluruhan ini. Jadi mulai dari bandpass input, kemudian bagaimana dia diolah secara sistem kuadratur ini. Jadi dikalikan dengan cosinus maupun sinus. Inilah yang terjadi pada sistem komunikasi digital modern. Jadi semua itu pasti dikalikan dengan dua komponen. Yang satu komponen in-phase dan satu komponen yang kuadratur itu. Nah, cara mikirnya seperti ini tadi itu alurnya gitu. Jadi harus kalian buat ini menjadi luar kepala gitu ya. Jangan sampai Anda mengartikan yang sederhana ini menjadi kesulitan itu. Ya, baik, ada pertanyaan? Ya, jadi kuliah saya cukupkan sampai di sini. Minggu depan akan kita pelajari manfaat yang lain itu. Nah, kita sampai saat ini memang harapan saya kalian memahami betul cara kerja sistem kuadratur, ya, yang kemudian kemana dia berbelok arah gitu ya, berbelok arah kemana, apakah dia frekuensi negatif, apakah dia frekuensi positif. Ya, harapan saya kalian memahaminya. Kemudian minggu depan akan kita pahami fungsi-fungsinya gitu, fungsi di dunia di komunikasi modern itu apa gitu ya. Jadi sesuatu yang tadinya harus difilter dengan adanya kuadratur malah nggak perlu filter gitu. Misalnya begitu. Kita akan bahas minggu depan untuk membahas ini misalnya. Ini kan penghapusan spektrum frekuensi bayangan. Jadi ada gejala spektrum frekuensi bayangan itu ya. Ada gejala seperti ini. Nah, ini terjadi di semua sistem telekomunikasi mixing terjadi. Tapi bagaimana penghapusan penghapusan spektrum bayangan itu akan kita bahas minggu depan. Sebelumnya akan kita bahas dulu apa itu frekuensi bayangan di minggu depan itu ya. Ini makanya kemudian agak panjang, makanya itu saya potong di sini. Karena frekuensi bayangan itu mempunyai pendekatan yang sangat-sangat panjang cara mikir itu ya. Karena itu saya berharap kalian membacanya terlebih dahulu sehingga nanti pada saat saya bahas itu kalian lebih mudah untuk bertanya untuk pada saat kalian ingin memperdalamnya gitu. Ya, baik. Ada pertanyaan lagi sebelum saya tutup? Untuk saat ini masih belum ada, Pak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan kuliah minggu depan dengan membahas tentang fenomena image tadi ya, fenomena bayangan. Nah, bagaimana cara mengatasinya kita bahas minggu depan. Ya, kuliah saya tutup. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Titon. Lancar puasanya, Pak.